Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, artinya ini dianggap menunjuk Allah. Begitu, Ustadz. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kelompok Salafi Wahabi ini sudah mulai kehabisan stok pendakwah. Ya, pakai. Ya, kalau memahami tauhid akidah Allah itu pakai akal. Kalau akalnya nggak dipakai, pakai dengkul. Diam! Ingat di sini teman-teman, saya tidak bicara sendirian, ya, karena saya juga memiliki asatid yang dimana setiap materi saya konsultasikan kepada beliau dulu, agar saya tidak salah ngomong, tidak salah mengartikan. Kalau ini, Boy, Bung Heri, dikiranya Ustaz Abdul Somad itu nggak punya guru, nggak punya asatid. saya juga dikasih tahu tentang kitab ini, dan nanti kita akan bedah, ya, nanti kita akan bedah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini lagi-lagi kita akan menanggapi video salah satu bayi Wahabi, yaitu Bung Heri Pras, Yang sangat-sangat membagongkan. di mana di video ini katanya Bung Heri akan membantah pernyataan Ustadz Abdul Somad. Dan di sini saya akan bantah pernyataan ini dengan data yang sangat akurat dari asatid saya, yang seharusnya menjadi bahan renungan untuk Ustadz Abdul Somad ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kelompok Salafi Wahabi ini sudah mulai kehabisan stok pendakwah. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Sehingga mengirimkan seorang Heri Pras yang cuma modal bacot doang Jangan cuma bacot, ya. untuk membantah Ustadz Abdul Somad. Lucu, ya. Dimana dengan gayanya yang sangat merendahkan, Bung Heri Pras ini dengan yakin di video ini akan membantah Ustadz Abdul Somad yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tanpa arah dan tempat. Allah suci dari 6 arah. Beliau menukil pernyataan di dalam kitab Aqidah Thahawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, artinya ini dianggap menunjuk Allah. Begitu, Ustadz. Ya tasawuf asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Oh, berarti Allah di Ka'bah kalau begitu, menurut pemahaman dia dan kawan-kawannya. Tapi sebenarnya ya, bantahan dari Bung Heri ini nggak harus kita dengar juga. Kenapa? Jangankan berbicara tentang isi materi, tentang logika berpikirnya pun udah ngaco. Di mana Bung Heri ini menyampaikan, mengolok-ngolok Ustadz Abdul Somad agar menggunakan akalnya di dalam memahami tauhid. Ya, pakai. Ya, kalau memahami tauhid akidah Allah itu pakai akal. Kalau akalnya nggak dipakai, pakai dengkul. Tapi di sisi lain, masih di video yang sama, dia menyebutkan bahwa kita tidak boleh menggunakan akal, kita tidak boleh menuhankan akal di dalam memahami tauhid. Mentakwil itu kan menggunakan akal. Mentakwil sesuatu itu kan menggunakan akal. Jadi jangan menuhankan akal. Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalian mentakwil menggunakan akal. Lalu bagaimana dengan kita yang berkelit dengan akal? Ini gimana Bung Heri, kok rancu? Coba sebelum masuk ke materi itu konsep berpikirnya tuh diperbaiki dulu gitu. Biar agak bermutu sedikit. Jangan malu-maluin kelompok Salafi Wahabi. La haula wala quwata illa billah. Jadi nggak usah serius-serius amat ya kalau menanggapi Bung Heri ini. Iya. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah juga diskusi, ya jangankan berbicara masalah tauhid sedalam ini, hanya sekedar hukum syar'i, hukum akli, hukum adi saja, dia nggak paham sama sekali. Lah bagaimana dia bisa bicara tauhid? Lucu ya. Jadi kita lebih komentari video-video atau statement-statement lucunya aja ya. Jangan yang serius-seriusnya. Kan mengherankan sekali. Tidak bisa ditunjuk dari beberapa arah. Artinya Allah tidak ada begitu. Teman-teman, jadi memahami arah pembicaraan, narasi orang lain pun sudah banyak kelirunya gitu. Ustadz Abdul Somad ini membantah kebanyakan kelompok Salafi Wahabi yang menggunakan hadis jariyah, seorang budak yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang di mana keberadaan Allah, kemudian menunjuk ke atas. Nah, orang Salafi banyak berdalil menggunakan hadis ini.
Hadisnya nggak salah, tapi cara pemahamannya yang tidak sesuai dengan mayoritas ulama. Disitulah kesalahan fatal kelompok Salafi Wahabi. Kemudian Ustaz Abdul Somad menganalogikan, kalau kita menetapkan Allah itu di atas karena ditunjuk oleh seorang budak, bagaimana ketika kita sholat, kita menunjuk, berarti itu juga menunjukkan Allah ada di arah kiblat, kan begitu. Ini analogi berpikir untuk mematahkan logika berpikir yang salah dari kelompok Salafi Wahabi. Begitu. Ya. Seolah-olah Allah itu berada di mana-mana. Kemudian, Bung Heri, di sini Anda memfitnah Ustadz Abdul Somad. Di sini Anda memframing bahwa Ustadz Abdul Somad ini memiliki keyakinan Allah itu ada di mana-mana. Sebagaimana yang sering dilontarkan oleh kelompok Salafi Wahabi para senior-senior Anda. Menganggap kita yang meyakini Allah itu tanpa jihad, tanpa arah, itu menganggap Allah itu ada di mana-mana. Kemudian Anda di sini bertanya, kalau Allah tidak bisa ditunjuk, berarti Allah nggak ada. Lah, kamu kok pakai akal? Katanya nggak usah pakai akal. Aduh, lucu sampean ini memang. Ingat di sini teman-teman, saya tidak bicara sendirian, ya, karena saya juga memiliki asatid yang dimana setiap materi saya konsultasikan kepada beliau dulu, agar saya tidak salah ngomong, tidak salah mengartikan. Kalau ini, nah kemudian yang lucu lagi, di sini dia sebutkan saya tidak bicara sendirian, saya memiliki asatiz untuk berkonsultasi untuk menyampaikan data secara akurat. Woi, Bung Heri, dikiranya Ustadz Abdul Somad itu nggak punya guru, nggak punya asatid. Berapa ratus kitab yang sudah Anda baca? Orang buta itu kalau dikasih map nggak bisa baca. Orang bodoh tak bisa baca kitab. Ya terima apa adanya. Jadi jangan mau dibodohi. Ini la haula wala quwata illa billah. Saya udah bingung ya harus ngomong apa ini tentang Bung Heri ini ya. Begitu lancangnya kepada Ustadz Abdul Somad. Jadi Anda kira Anda cuman yang punya guru. Berapa sih guru Anda? Berapa lama Anda belajar? Dikiranya Ustadz Abdul Somad itu nggak punya guru. Sebentar belajarnya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian apa alasan Anda untuk meragukan orang lain sementara Anda meyakini begitu yakin seolah-olah guru-guru Anda dari kelompok Salafi Wahabi ini maksum dan mustahil melakukan kesalahan? Di mana logika berpikirnya? saya juga dikasih tahu tentang kitab ini dan nanti kita akan bedah, ya. Nanti kita akan bedah. Kemudian yang terakhir kawan-kawan, ini yang paling lucu ya. Saya dikasih tahu tentang kitab Aqidah Thahawiyah ini dan nanti akan kita bedah. Ya Allah, nanti akan kita bedah katanya. Coba kawan-kawan komentar lah. Saya udah kehabisan kata-kata untuk mengomentari bayi Wahabi yang satu ini ya. Baca kitab kagak bisa, belajar baru kemarin sore, sok-sokan mau bedah Aqidah Thahawiyah. Lah baca kitab Aqidatul Awam aja belum tentu bisa, Iqra' 6 aja belum tentu tamat. Mohon maaf ya, mungkin kawan-kawan banyak yang tidak menerima dengan gaya saya bicara. Ini hanya mengimbangi bagaimana Heri Pras mengolok-olok ulama kita, itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.